Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam program Renungan Kekuatan untuk kehidupan kerohanian kita setiap hari. Pada waktu saya di bangku sekolah SMP istilahnya, saya sekolah di sekolah gereja yang cukup sederhana, dan kemudian ada satu keanehan yang terjadi pada waktu itu, di mana kami tidak memiliki guru bahasa Inggris yang tetap. Ya, namanya juga di kampung. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh sekolah? Dia mengangkat guru bahasa Inggris kami itu dari latar belakang pendidikan jasmani. Bayangkan seorang guru yang biasa mengajar olahraga, pendidikan jasmani, disuruh untuk mengajar bahasa Inggris karena minimnya guru di sekolah gereja tersebut. Dan saya ada pada waktu itu. Tapi saya lihat guru ini tidak kekurangan akal. Apa yang guru ini lakukan? Maka dia mengajarkan sesuatu yang sampai sekarang melekat di dalam ingatan saya. Setiap harinya ada satu mata pelajaran yang memang menggunakan bahasa Inggris, tetapi mungkin di luar kurikulum bahasa Inggris yang seperti biasanya. Apa yang diajarkan? Dia mengajarkan kepada kami untuk berdoa Bapa kami dalam bahasa Inggris. The Lord's Prayer. Itulah yang diajarkan setiap hari. Dan pada waktu dia masuk kelas, dia buka Alkitabnya, Matius pasal 6, dan dia katakan, mari kita mulai pelajaran bahasa Inggris kita. Dan dia ajarkan bagaimana kita harus membaca dan menghafalkan doa Bapa kami. Itu terus yang diulang-ulang. Ini satu hal yang cukup aneh, karena memang latar belakang dosen atau guru kami itu adalah mengajar pendidikan jasmani. Beberapa tahun setelah saya ditamatkan dari sekolah SMP tersebut, saya masuk ke SMA, lalu kemudian saya pergi kerja di Jakarta, dan terjadi kerusuhan pada tahun 1998. Waktu itu saudara tahu kisahnya, kalau Anda adalah orang Indonesia pasti Anda tahu kisah ini. Dan akhirnya dari tempat kerja kami harus dipulangkan ke Manado. Waktu itu kami naik kapal laut yang namanya kapal Lambelu kalau tidak salah, dan Indonesia sedang dalam keadaan kacau, kerusuhan di mana-mana. Kami dipulangkan melalui kapal laut tersebut, dan pada waktu itu kami sempat mampir di Ambon, di pelabuhan Ambon. Di pelabuhan Ambon sedang juga dalam keadaan bergejolak, di mana orang-orang sedang mengadakan perang yang tidak kita duga sebelumnya. Waktu kami sampai di pelabuhan Ambon, saya ditanyakan langsung oleh orang yang menjaga di pelabuhan tersebut. Apakah Anda Kristen? Oh, saya kaget. Dia katakan demikian, kalau Anda Kristen, tolong Anda hafalkan doa Bapa kami. Kalau Anda bukan Kristen, hafalkan yang lain. Dalam hati saya, kalau cuma doa Bapa kami, itu di luar kepala. Bahasa Inggris pun saya bisa hafalkan, karena dulu mata kuliah pelajaran atau pelajaran di SMP pada waktu itu diajarkan oleh guru kami adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah merupakan ciri khas daripada umat Kristen pada umumnya. Kalau Anda orang Kristen tapi kemudian Anda tidak tahu menghafalkan doa Bapa kami, itu menjadi satu tanda tanya. Karena doa ini sudah sering kita ucapkan. Baik, renungan saya pada kali ini didasarkan pada doa Bapa kami yang diangkat dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Sebetulnya di Matius pasal 6 ini, di sini sampai di ayat 15 dari ayat yang pertama, ini berbicara tentang doa. Tapi saya hanya angkat apa yang sedang populer, apa yang sering kita doakan, yaitu doa Bapa kami. Dan pada kesempatan ini mari kita lihat. Sebetulnya kalau kita perhatikan saudara-saudara, ada 7 hal
yang merupakan pokok doa Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-murid yang kita akan lihat secara cepat di sini untuk kita ambil makna kehidupan dari doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Oke, mari kita ikuti narasinya. Tentu saudara sudah hafal, tetapi saya bacakan supaya tidak salah. Di ayat 9 dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini yang pertama. Poin doa Yesus yang pertama dikatakan di sini adalah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Apakah kita sering mengucapkan doa ini? Tentu. Berapa sering kita mengucapkan doa ini? Sering. Tapi pertanyaannya, ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu, coba kita renungkan, apakah kita benar-benar menguduskan dan menghargai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita? Ketika kita bergereja, mana yang kita lebih fokus lihat? Kita melihat ke handphone atau kita fokus kepada Tuhan di zaman now seperti ini? Mengakui kekudusan Allah penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua yang Yesus ingin ajarkan sederhana yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Ketika dia sampaikan dikuduskanlah namamu, dia katakan yang kedua, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ini juga sudah sering kita sampaikan, sudah sering kita doakan. Kita mengatakan kepada Tuhan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Dewasa ini banyak orang yang sudah lupa bahwa Tuhan akan datang. Banyak orang yang berpikiran bahwa dunia inilah tempat tinggal kita selamanya. Itu sebabnya orang-orang berteriak, aku mau hidup di dunia ini 1000 tahun lagi. Gaya hidup hedonisme telah memberikan satu pengertian yang keliru tentang kehidupan kita, bahwa sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Datanglah kerajaanmu. Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya Yesus akan datang, akan ada peristiwa besar di mana dunia ini akan dihancurkan oleh kemuliaan Kristus. Dan orang-orang yang setia akan dibawa pulang di dalam kerajaan sorga. Adakah kita merenungkan hal ini ketika kita berdoa, doa Bapa kami? Poin yang ketiga yang Yesus ingin ajarkan. Mari kita lihat secara sederhana saudara-saudara. Kita lihat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita juga sering berdoa demikian, bukan? Oke. Tapi coba renungkan. Benarkah kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan? Benarkah kehidupan saya dan saudara setiap harinya adalah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita? Saya mau tanya, agama apa yang paling besar di dunia ini? Agama apa yang terbesar yang saudara pikir? Mungkin saudara katakan, oh gereja Katolik, atau di Indonesia ini mayoritas kaum muslim. Saya katakan tidak. Agama terbesar di dunia ini sebetulnya adalah agama logika. Dia hadir di seluruh aliran agama. Aliran Kristen juga banyak yang demikian. Orang kalau dia mau baca firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan cara pikirnya, itu yang dia turuti. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak mau turuti. Itulah yang disebutkan agama logika. Ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu. Apakah benar-benar kita membiarkan Tuhan menolong kita dengan caranya? Ini yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya ketika dia berdoa demikian. Poin yang berikut, saudara-saudara. Poin yang berikut dikatakan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wah, ini biasa, ini terdengar biasa. Sering kita doakan hal ini.
Tapi ada satu poin yang ingin saya katakan, yang saya ingin kemukakan di sini, bahwa sebetulnya Yesus tidak saja ingin mengajarkan makanan yang secukupnya kepada murid-muridnya. Yesus ingin ajarkan sebuah konsep keseimbangan hidup. Kata secukupnya ini lebih dekat dengan konsep keseimbangan hidup. Hidup itu harus berjalan seimbang. Ada 4 hal yang kemudian menjadi pilar kehidupan. Yang pertama adalah fisik. Yang kedua adalah mental. Lalu kemudian yang ketiga adalah spiritual. Dan yang keempat adalah sosial. Inilah 4 aspek kehidupan kita umat manusia yang perlu kita perhatikan. Dan tidak boleh ada yang menonjol dari keempat hal ini. 4 hal ini harus sama seperti terali roda yang berputar. Kalau satu di antaranya menonjol, maka roda itu tidak akan berputar normal. Banyak orang katakan, tidak apa-apa, saya rohani saja. Tapi saya tidak sosial. Anda rajin baca Alkitab, tapi Anda tidak pernah melihat tetangga Anda. Anda tidak pernah membantu orang yang kekurangan. Anda tidak seimbang dalam kehidupannya. Yesus ingin ajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ajarkan hidup kami supaya kami dapat menyeimbangkan agar roda kehidupan kita berjalan lebih baik ke depan. Yang berikut, mari kita perhatikan secara sederhana firman Tuhan ini sebagai kekuatan kita. Di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga sudah sering kita doakan. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar memiliki hati yang kuat untuk mengampuni? Mengampuni itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Kalau mereka yang masih lemah, mereka belum sanggup untuk mengampuni. Anda harus punya iman yang kuat, artinya hubungan yang erat kepada Tuhan. Dan mengampuni itu adalah kewajiban bagi orang Kristen. Berapa sering kita berdoa, ampunilah kami, tapi itu hanya formalitas. Renungkan hari ini saudara-saudara, bahwa mengampuni itu adalah sebuah kewajiban bagi orang Kristen. Yang berikut, kita lihat yang berikut sebelum kita masuk pada sedikit poin penekanan saya dalam renungan ini. Dikatakan di ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Wah, ini juga sering kita katakan, sering kita doakan. Tapi benarkah kita berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran? Seringkali kita lalai sebagai manusia biasa. Hari ini kita berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau melakukan dosa lagi. Tapi 1 menit kemudian terjadi pelanggaran dalam kehidupan kita. Jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Adalah sebuah tindakan yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya memiliki sebuah komitmen untuk memiliki ketetapan hati, untuk tetap berada di dalam kebenaran. Yang terakhir, di ayat yang ke-13 bagian B, poin doa Yesus yang ke-7, inilah yang ingin saya angkat untuk kemudian menjadi makanan rohani dan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam renungan ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Coba Anda lihat dunia ini. Anda buka mata Anda. Anda buka telinga Anda. Orang-orang di dunia ini sedang berteriak kelepasan. Berikan kepada kami kelepasan. Lepaskan kami daripada pergumulan hidup. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sekarang ini zaman instan. Dan untuk kelepasan, orang membutuhkan kelepasan yang seolah-olah segera harus dilepaskan dari masalah hidup. Ketika ada pergumulan hidup yang datang, manusia ingin sesegera mungkin dilepaskan dari beban hidup. Tapi saya mau katakan bahwa sesungguhnya kelepasan itu tidak semua kita membalikkan telapak tangan kita.
Saya mau kisahkan di akhir renungan ini satu kisah yang mungkin Anda sudah pernah dengar. Tetapi biarlah kita renungkan kisah ini, bagaimana Allah memberikan kelepasan kepada kita manusia tepat pada waktunya. Kelepasan tidak datang seperti di waktu kita manusia, tetapi kelepasan selalu datang di waktu Tuhan. Itu yang kita harus aminkan. Satu kali ada seorang perenang yang cukup handal, bahkan sering sekali menjuarai lomba renang yang diadakan dalam setiap event. Ada satu lomba renang di mana perenang yang handal itu ikut di lomba tersebut. Benar, dia ikut lomba tersebut, banyak orang menyaksikan dan berharap bahwa perenang yang juara ini tetap akan mempertahankan gelar juaranya. Tapi apa yang terjadi pada hari itu? Hari itu seperti hari yang tidak beruntung bagi perenang ini. Perenang yang handal ini dikalahkan oleh seorang pendatang baru. Perenang pendatang baru yang tidak dikenal. Apa yang terjadi? Perenang ini kecewa. Dia malu. Orang-orang yang tadinya sudah siap untuk mengeluh-elukannya karena kemenangannya, kini juga kecewa. Perasaan perenang ini hancur. Dan dia katakan, tidak ada Tuhan. Tuhan tidak menolong saya di dalam pertandingan ini, sehingga saya tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Kebetulan dia seorang Kristen. Hari berlalu, perang ini menjadi kecewa. Setiap harinya hidupnya dipenuhi dengan kemurungan. Dia menyendiri di kamar. Dia selalu mengatakan, Tuhan tidak adil dalam kehidupan saya. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, perenang ini mengurung diri di kamar. Tidak mau melakukan aktivitas karena kecewa atas kekalahannya. Tapi yang namanya juga manusia, dia juga bosan sendiri di kamar. Satu hari, menurut cerita itu dia mencoba untuk mencari udara segar. Karena sudah jauh waktunya 3 bulan. Dia datang di sebuah jalan kaki, di sebuah halaman yang cukup luas. Kebetulan itu hari ibadah, ya, hari ibadah. Dan kemudian di taman itu ada satu gereja yang cukup besar, yang gereja itu karena di taman yang cukup rindang, tidak punya AC, jadi gereja itu dibuka jendelanya, dibuka pintunya. Sehingga orang kalau beribadah di situ, pendeta yang berkhotbah suaranya kedengaran sampai di luar taman tersebut. Kebetulan hari itu ketika sang perenang ini berjalan-jalan untuk mengambil udara segar setelah 3 bulan dia suntuk, menuduh bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupannya. Dia lewat di depan gereja itu, dia dengar satu perkataan demikian. Perkataan itu mengatakan demikian. Salib Kristus mampu melepaskan setiap umat manusia dari pergumulan hidup. Salib Kristus sanggup melepaskan kita dari beban hidup. 3 kali pendeta itu berteriak. Dan rupanya suara itu terdengar di telinga dari perenang yang handal tapi kemudian mengalami kekalahan dan kecewa tersebut. Hari berlalu. Beberapa hari kemudian perenang ini memutuskan untuk bangkit. Dia katakan, sudah cukup waktunya. Saya dalam keadaan tertekan. Saya harus bangkit. Saya harus latihan kembali untuk merebut juara. Dan dia datang di satu kolam renang. Pada waktu dia datang di satu kolam renang, sudah sore hari. Dia berencana untuk kembali berlatih. Dia bilang, oke, hari ini adalah awal saya kembali berlatih. Saya akan berencana naik di paling atas papan loncatan kolam renang yang biasa ada itu. Dia ingin naik di atas tersebut. Lalu dia katakan, dia ingin meloncatkan dirinya untuk terjun bebas. Melepaskan semua beban hidupnya selama ini. Dan kemudian menikmati satu kehidupan awal yang baru, kembali berlatih. Dia masuk di kolam renang tersebut. Kebetulan kolam renang itu agak gelap, redup. Hanya ada satu lampu di bagian belakang kolam renang itu. Dia masuk, dia naik, mendaki akan papan loncatan tersebut. Dia sampai di atas. Sudah mulai matahari sudah mulai tenggelam, sehingga tidak ada cahaya yang cukup terang untuk menyinari kolam renang tersebut.
Hanya ada satu lampu di bagian belakang papan loncatan tersebut. Sebelum perenang ini meloncatkan tubuhnya, dia berdiri di papan loncatan tersebut, lalu dia merentangkan tangannya. Seperti ini kira-kira. Biasan cahaya lampu yang menyirami tubuh perenang tersebut rupanya melekat di dinding paling ujung sana. Terlihat ada bayangan cahaya salib yang ada di sana. Ketika dia melihat salib, Roh Kudus mungkin berbicara kepadanya dan kemudian mengatakan, mengingatkan ucapan pendeta yang dia dengar beberapa waktu yang lalu di taman tersebut. Pendeta itu mengatakan, salib Kristus mampu melepaskan setiap umat manusia dari pergumulan hidup. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia mendengar suara itu, dia tunduk sejenak. Ketika dia tunduk sejenak, dia menyesal, dia bilang, Tuhan maafkan saya, selama ini saya rupanya sudah menuduh Engkau yang bukan-bukan. Tuhan masih ada. Dia menangis, dia tunduk sebelum dia loncatkan tubuhnya di bawah kolam renang tersebut. Dia menangis, dia menyesal oleh karena dia sudah menuduh Tuhan tidak ada. Sementara dia menangis, tiba-tiba pintu kolam renang tersebut berbunyi. Ada seseorang yang datang. Rupanya yang datang itu adalah petugas penjaga kolam renang tersebut. Dia lupa untuk menyalakan lampu kolam renang tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu petugas kolam renang itu menyalakan lampu tersebut, kolam renang tersebut tiba-tiba menjadi terang menderang. Dan ketika perenang tersebut melihat ke bawah, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata kolam renang tersebut tidaklah berisikan air. Salib Kristus telah melepaskan perenang ini dari ancaman kematian. Salib Kristus sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup. Mungkin saja perenang tersebut, perenang tadi, tidak dilepaskan ketika dia menginginkan akan kemenangan hari itu. Tetapi hari ini, di waktu yang tepat, Tuhan melepaskan kehidupannya dari kematian. Kelepasan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Hari ini, jika Anda mendengarkan tayangan ini, Anda masih memiliki pergumulan hidup, Anda masih memiliki beban yang belum dilepaskan oleh Tuhan, jangan pernah undur imanmu. Jangan pernah bertanya kenapa Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak ada. Akan ada waktunya kelepasan itu akan datang. Tuhan sudah mengatakan, Tuhan sudah menjanjikan kelepasan itu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan akan memberkati kita. Saya berdoa untuk kita semua yang memiliki beban hidup, agar pada waktunya Tuhan akan melepaskan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.